publik juga bisa melakukan audit kebijakan mereka, apakah memang wakil rakyat atau kepala daerahnya yang mereka sudah pilih itu betul-betul melaksanakan nggak amanah yang sudah dititipkan kepada mereka. Idealnya sebenarnya kan kemudian punishment itu dijatuhkan juga oleh publik kepada mereka yang tidak amanah itu, kira-kira begitu, untuk tidak dipilih lagi berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa NTB 1. Podcast Sikap untuk episode 8 kali ini narasumbernya tidak asing bagi dunia pelayanan publik maupun dunia aktivis, bahkan dunia jurnalisme. Beliau kami anggap sebagai tokoh, dan saat ini latar belakang beliau yang kami ketahui, beliau adalah pendiri sebuah lembaga peneliti dan konsultan Policy Plus, Bang Adhar Hakim SHMH. Sekarang sudah doktor ya, sudah doktor Adhar Hakim SHMH. Kami ucapkan selamat purna tugas dari Ombudsman setelah 1 dekade. Sekarang ruang pertarungannya berbeda nih dari lembaga penelitian dan konsultan. Mungkin pemirsa NTB 1 bisa diberikan gambaran lembaga baru yang didirikan setelah purna tugas dari Ombudsman. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ya saya kira 10 tahun di lembaga negara Ombudsman Republik Indonesia, saya justru menganggap itu sebuah proses pembelajaran yang sangat dalam ya, sangat panjang dan dalam. Saya banyak sekali mendapatkan pembelajaran. Nah, dari proses pembelajaran selama di Ombudsman itulah, ketika saya tidak lagi penjabat di Ombudsman, justru saya mendapatkan satu cara pandang. Ada sesuatu memang yang harus saya lanjutkan. Ya. Adalah bagaimana membuat turut serta terlibat dalam meng-create konsep-konsep kebijakan itu memang harus berbasis pada sebuah analisa kebutuhan yang konkret. Karena selama 10 tahun saya menjabat di Ombudsman, saya melihat betul banyak sekali kebijakan-kebijakan yang lebih banyak asal ada. Ya. Seperti, maaf kalau saya menggunakan istilah, seperti tiba masa tiba akal. Ketika implementasinya, selain alat ukurnya menjadi tidak jelas, goalnya juga menjadi kabur. Karena tadi tidak didesain dengan sebuah kebutuhan yang komprehensif. Dari pembelajaran-pembelajaran itulah saya kemudian purna tugas. Setelah purna tugas ini bersama beberapa teman-teman merancang sebuah lembaga konsultan dan riset yang justru basisnya pada sebuah analisis kebutuhan atau riset-riset terhadap sebuah kebijakan. Maka kami menamakan lembaga kami ini, riset dan konsultan ini, sebagai Policy Plus, singkatnya P+. Nah, kami berharap kami bisa menyumbangkan pemikiran kami dalam membangun konstruksi kebijakan-kebijakan di pemerintahan, apakah nanti pusat ataupun daerah, itu berdasarkan sebuah riset, berdasarkan sebuah kebutuhan, berdasarkan sebuah dasar pemikiran yang objektif tentang kebutuhan kebijakan. Sehingga dari sanalah nanti mudah-mudahan apapun bentuk kebijakan itu dia bisa lebih objektif, goalnya bisa terukur, sehingga nanti anggaran-anggaran belanjanya juga bisa realistis. Itu kira-kira ide yang ada di benak saya ketika saya dan kawan-kawan kemudian menindaklanjuti pengalaman kami yang ada di Ombudsman itu untuk membentuk lembaga riset dan konsultan ini. Kira-kira gitu, Bang. Berarti ini tidak akan jauh dari sektor-sektor pelayanan publik mungkin nanti ya. Kalau misalnya ini tentu irisannya kan juga tidak jauh dari tidak jauh dari ini Ombudsman ya. Sebenarnya ada juga irisannya, tapi kalau dibandingkan dengan itu mungkin lebih kecil ya. Saya lebih kepada policy-nya, kebijakannya. Lebih kepada kebijakannya nanti.
Misalnya seperti apa kebijakan-kebijakan pemerintahan kota, pemerintahan kabupaten, apakah dia didesain dengan sebuah kebutuhan yang real? Karena apa? Presiden telah mengeluarkan keputusan presiden atau peraturan presiden ya, yang menekankan bahwa setiap kebijakan sekarang ini harus berbasis pada sebuah riset. Itulah muncul sekarang namanya BRIN ya, Badan Riset Nasional. Di sini BRIDA. Nah, sebenarnya itu, karena itulah yang saya harus sambut dengan sebuah kerja konkret. Mudah-mudahan di lembaga Policy Place ini saya bisa mewujudkan hal seperti itu, Bung Haris. Oke. Kita semua tahu sebentar lagi akan ada agenda politik di NTB 2024, pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Nah, sektor pelayanan publik ini kan saya yakin Bang Adhar sepakat ini masih menjadi PR masa depan. Nah, untuk agenda politik ini Bang Adhar mungkin punya skema lewat lembaga ini untuk meng-create supaya sektor pelayanan publik ini bisa lebih masuk kepada kandidat-kandidat nanti atau orang-orang yang terlibat dalam proses politik ini nanti gitu. Iya, memang harus diakui ya, isu pelayanan publik itu termasuk isu yang bisa dikatakan relatif baru di Indonesia ini. Ya. Karena kalau menurut satu studi yang sudah saya lakukan, baik Orde Lama maupun Orde Baru, kita memang nggak membangun suatu tradisi pelayanan publik itu. Maka refleksi itu terlihat betul ketika digagas reformasi. Maka berdasarkan 2 TAP MPR ya, kemudian digagas isu-isu pelayanan publik. Lahir Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Tetapi isu itu sudah kadung tertinggal dengan isu-isu lainnya. Begitu juga dalam ranah politik. Ya. Isu pelayanan publik masih dianggap belum masuk pada isu yang seksi sebagai isu politik. Tidak populer dianggap. Padahal isu pelayanan publik adalah isu fundamental, isu yang sangat basis sekali dalam tata kelola pemerintahan. Nah, ini yang kita harus dorong dan harus kita mulai untuk melihat sejauh apa misalnya kandidat-kandidat, apakah dia itu calon legislatif ataukah calon kepala daerah benar-benar memahami bahwa ini isu yang paling mendasar, isu yang paling fundamental ketika Anda bicara tentang pemerintahan. Ya. Konsultasi politik kan ujungnya kan adalah kekuasaan. Ya. Maka kita harus membiasakan berpikir seperti apa sebenarnya kekuasaan dan alat-alat kekuasaan itu sebanyak-banyaknya didorong untuk menciptakan kesejahteraan. Ini yang harus kita ukur. Makanya gugatan terbesar kita kepada konsultasi pemilu kita, apakah itu pilkada maupun pilpres ya, atau pemilu legislatif, sejauh ini harus diakui kita terjebak hanya pada hal-hal yang sifatnya semacam formalitas. Prosedural ya, di agenda politik. Agenda politik. Akibatnya apa? Begitu dikonfirmasi kepada apakah kepala daerah atau apakah wakil-wakil rakyat yang dilahirkan oleh pemilu atau pilkada itu melahirkan pemimpin-pemimpin atau wakil-wakil rakyat yang memang memiliki kapasitas yang mumpuni terkait dengan bagaimana mensejahterakan masyarakat. Itu memang masih jauh. Nah, ini yang sekarang memang harus disadarkan karena kita udah tertinggal. Berarti kalau dalam agenda politik ini ya yang ke depan ini tentu saja kita akan melewati prosedural itu. Tapi juga ada hal prosedural, ada juga hal-hal substansi dalam politik. Mungkin yang substansi maksud Bang Adhar adalah terkait pelayanan publik. Nah, mungkin bisa lebih didetailkan seperti apa sih? Karena kalau kita bicara pelayanan publik kan berarti kan hal-hal mendasar, kebutuhan dasar. Nah, kita juga ingin Bang Adhar memberikan gambaran apa sih yang bisa dilakukan oleh para kontestan nanti ketika dia terlibat dalam kontestasi politik, hal-hal dasar yang harus mereka pahami dalam hal pelayanan publik ini. Kalau pertanyaan Bung Haris itu saya balik atau saya jawab dengan sebuah pertanyaan yang
uh, linear ya. Ya. Kira-kira pertanyaan saya seperti ini misalnya. Ini dan ini juga harus dijawab oleh audiens atau siapapun yang menyaksikan ini. Pemilu kita berapa kali? Ya. Pilkada kita berapa kali? Ya. Pemilihan legislatif kita berapa kali? Ya. Pertanyaan saya, apakah memiliki relevansi atau memiliki korelasi yang linear dengan perbaikan pelayanan kepada rakyat? Ya. Apakah hal itu misalnya mengurangi, katakanlah satu isu misalnya, mengurangi intensitas bagaimana sekolah-sekolah itu masih saja melakukan pungutan liar kepada warga, atau misalnya pelayanan di rumah Capil sakit, misalnya, di rumah sakit misalnya, kesehatan, seberapa besar rumah sakit puskesmas masih menolak pasien-pasien yang belum mampu menunjukkan kartu BPJS-nya. Ya. Kira-kira kan begitu. Padahal itu kan hal-hal mendasar, ya. Atau misalnya di Dukcapil, kira-kira begitu, ya. Seperti apa misalnya korelasi data-data yang ada di Dukcapil itu misalnya sebagai basis data yang kita cita-citakan bersama menjadi satu big data misalnya. Itu kan sudah cita-cita sejak bertahun-tahun yang lalu, sehingga memudahkan pemilu, memurahkan biaya-biaya pemilu atau agenda-agenda lainnya. Nah, kalau pertanyaan itu misalnya dikonfirmasi ya tadi, prosedural pemilu itu, semua orang sudah paham kan? Prosedural pemilu itu dia linear dengan substansi, menghasilkan pemilu yang wakil rakyat yang paham, yang juga punya semangat, punya passion melayani. Mestinya kan pertanyaan-pertanyaan itu tidak lagi ada. Tidak lagi ada ya. Tapi sebaliknya faktanya, Bung Haris juga pasti mendengar, pasti melihat pertanyaan itu bukannya berkurang, ya, tapi semakin besar, semakin banyak, ya. Nah, itu yang ingin saya jelaskan, yang ingin saya sampaikan. Gugatan publik terhadap hal-hal seperti itu masih berulang, Bung. Ya, artinya gini, setelah ketika itu masih menjadi masalah setiap periode kepemimpinan misalnya. Saya boleh sambil minum? Oke, sambilan. Ini cocok untuk minuman hangat-hangat sekarang. Ya. Ginger tea ya? Thank you. Ya. Ketika setiap konsultasi selesai dan kandidat itu udah selesai atau jelang berakhir masa jabatan misalnya, bagaimana publik bisa melakukan audit kepada kebijakan yang sudah pro pada pelayanan publik, selain memang yang sudah secara prosedural dilakukan oleh lembaga-lembaga negara atau lembaga pemerintahan misalnya. Nah, ini kan juga publik harus punya parameter. Anda belum melakukan ini setelah Anda menjabat 5 tahun. Anda belum harusnya melakukan ini ketika menjabat 5 tahun. Karena saya sendiri yang merasakan misalnya. Itu kata rakyat misalnya. Itu gimana parameter untuk mengaudit program mereka? Kita buat hal itu menjadi lebih mudah. Saya mau mengajak publik juga bersikap kritis, tapi juga sekaligus membiasakan publik juga berbicara tentang data. Kita melihat pemilu tahun 2024 atau 2023 itu adalah kegiatan yang dianggarkan dengan anggaran rata-rata sekitar 86 sampai 110 triliun. Ini biaya nih pelaksanaan pemilu kita. Itu pemilu itu maksudnya mulai dari pusat sampai besar kos politik ya. Ada pilkada di situ, segala macam. Antara sekitar 86 sampai 110 triliun, Bung. Ya. Lalu kemudian dia melahirkan karena konteks kita bicara daerah, kita bicara daerah. Dia melahirkan kepala daerah, bupati, gubernur, wali kota, anggota-anggota legislatif, DPRD provinsi, kota kabupaten. Itu angka 86 sampai 110 triliun itu. Ya. Lalu kemudian kita coba konfirmasi dia dengan anggaran kesehatan. Tahun 2023 anggaran kesehatan kita itu sekitar 85,5 triliun. Ya. Ini kan kurang lebih sama dengan anggaran pilkada ya. Lebih kecil lah kira-kira.
Dengan pemilu tadi. Pemilu ya, sorry. Dengan pemilu. Ini saya kutip angka-angka nasional. Saya ulang lagi pertanyaan saya tadi. Apakah angka misalnya ini sektor kesehatan, angka 85,5 triliun itu yang dilaksanakan oleh pejabat-pejabat yang dilahirkan dengan anggaran-anggaran pemilu yang sebesar tadi yang saya sebutkan, antara 86 sampai 100 triliun itu melahirkan kebijakan-kebijakan yang tidak usah lah bicara paripurna, tapi minimal dia bisa mengurangi saja masalah-masalah pelayanan. Oke. Ada nggak? Ya saya kan sudah sebutkan tadi, ya tingkat tingkat daya saing kita di dunia internasional, hasil survei manapun kita masih paling rendah. Di ASEAN ini kita rendah, jangankan di Asia atau dunia. Ya. Lalu kemudian tingkat pelayanan publik kita juga masih rendah angkanya. Dan ini bukannya tahun-tahun ini saja loh ya, sudah berkali-kali pemilu. Itu dari kesehatan. Pendidikan misalnya, pendidikan kita kalau nggak salah tahun 2022 itu anggaran sekitar 608 triliun, ya besar sekali memang. Karena memang angka belanja ini memang sangat besar karena memang kebutuhan item sektor pendidikan itu memang tinggi. Ya, mutu dan fisik itu. Ya, semua itu. Tapi coba kita cek ya, kita masih berhadapan dengan isu-isu pendidikan yang sifatnya dua, fisik sekolah-sekolah, ya, dan juga manusia sumber daya. Kalau yang fisik memang berarti bicara bangunannya yang dan. Masih molor pengerjaan atau mangkrak misalnya. Artinya apa? Indonesia memang sangat besar kalau hanya dipikirkan hanya bisa diselesaikan dengan apa yang disebut dengan konsultasi politik yang namanya pemilu. Sehingga apa? Memang harus ada kebijakan yang bertanggung jawab. Konstitusi kita mulai namanya pembukaan sampai kepada batang tubuh ada dua bab 13 dan bab 14 itu membahas tentang pelayanan publik. Tapi undang-undang juga ada, ya undang-undang secara organik, undang-undang 25 tadi. Tapi soal kebijakan ini yang saya katakan tadi, soal kebijakan. Ya. Misalnya hasil survei Ombudsman misalnya, saya bisa kutip observasi kepatuhan. Di 2021, 2022 itu masih ditemukan, Bung, kota kabupaten yang birokratnya itu masih lelet dengan alat-alat sifatnya teknologi informasi. Ya. Ini zaman sekarang loh, Bung ya. Tidak adaptif dengan perangkat-perangkat perangkat seperti itu. Ya. Lalu itu pasti jadi pengalaman Bang Adhar ketika di Ombudsman. Itu hasil survei kami ketika saya masih di Ombudsman. Saya kaget juga ya. Ya makanya nggak heran kan masih ada yang zona kuning sampai sekarang kan masih ada zona kuning. Artinya apa? Artinya itu tadi yang saya katakan bahwa gugatan kita terbesar selama ini terhadap konsultasi pemilu itu ya dengan anggaran yang antara 86 sampai 110 triliun tadi, kalau kita mau belum signifikan, belum relevan dengan satu agenda bangsa yang namanya membangun pelayanan. Itu kembali ke mana? Kembali kepada kesadaran kita, terutama para pengambil kebijakan itu. Itu yang saya katakan tadi, ketertarikan kita itu harus kita pada hal-hal mendasar. Kira-kira begitu. Oke. Ya, ini sebagai informasi aja pemirsa, Bang Adhar baru saja menerbitkan sebuah buku. Ini menarik sekali dan sangat edukatif terkait konstitusi dan pelayanan publik. Kalau kita lihat rangkuman dari depan ini pengalaman selama 10 tahun 2022 menjadi ombudsman ada di sini. Jadi apa yang menjadi isi pemikiran beliau itu ada di sini semua. Saya mencatat di halaman 35 itu menjelaskan tentang bagaimana hukum mampu mensejahterakan masyarakat. Itu dari undang-undang sampai dengan pemikiran-pemikiran orang dulu. Nah sekarang ketika ini ditarik ke dalam pemilu atau agenda politik dalam konteks kesejahteraan rakyat, Bang Adhar mungkin bisa memberikan edukasi supaya orang bisa juga ada hubungannya dengan audit publik tadi gitu. Sejauh mana pemilu ini bisa mensejahterakan rakyat misalnya? Ya. Kalau konteksnya memang hukum, saya ingin mengutip satu teori yang disampaikan oleh Gustav Redbrook ya.
yang mengutip substansi hukum itu kan 3. Ya, oke. Kemanfaatan, ya kan, Kepastian ya. ya. Lalu kemudian keadilan. Ya. Kira-kira begitulah ya. Oleh sebab itu, para founding fathers kita, pendiri bangsa kita ya, itu memang sudah sejak awal. Jangan dikira mereka membuat konstitusi kita itu dengan hayalan, dengan mimpi. Iya, ada hayalan tentang kesejahteraan. Tapi mereka berdebat, Bung, ya, dalam sidang-sidang PPUPKI, dalam 2 edisi sidang PPUPKI. Sidang PPUPKI itu kan dua tahapan. Ya. Dalam 2 tahapan itu mereka berdebat, Bung, antara Soekarno, Hatta, Yamin, Natsir, kira-kira begitu ya. Supomo, mereka berdebat soal arah bangsa, ide bangsa ini. Nah, dari situ kemudian mereka menyusun satu konstruksi konstitusi kita, itu memang memiliki koherensi yang sangat kuat, Bung. Dari konteks hukum. Kalau kita bicara substansi, bicara konstitusi, kan konstitusi itu kan hukum dasar. Draft Constitution, hukum dasar. Koherensi itu apa? Koherensi antara negara hukum, kira-kira begitu ya, negara demokrasi, dan negara kesejahteraan. Nah, cuman sayang memang yang kita keasikan ini membangunnya yang di tengah. Demokrasi ini saja. Ya. Meskipun sayang sekali yang dibangun itu hanya hal yang sifatnya formal. Maka wajar terjadilah perdebatan, perbedaan pandangan itu. Energi banyak habis di situ. Habis di situ. Ya. Hal isu baru misalnya, tiba-tiba saja pemerintah menerbitkan Perpu tentang Omnibus Law, tentang Cipta Kerja. Ya, setelah dibatalkan di MK. Padahal MK sudah menjelaskan bahwa itu diberikan 2 tahun untuk mempelajari. Tiba-tiba saya setuju dengan kritik Jimli Asidiki, Profesor Jimli, yang mengatakan arogan betul kita. Arogan betul kita. Kita bukan lagi menggunakan negara yang berbasis atau tunduk pada hukum, tapi kita seperti mendrive hukum itu untuk kekuasaan, untuk kepentingan. Betul. Ya. Melanggengkan kepentingan. Lalu terakhir lagi, misalnya bagaimana kita coba-coba mendorong ke MK pola pemilu terbuka kita kembali kepada hal-hal yang sifatnya tertutup. Ya. Nah, mundur. Mundur. Padahal kita tahu kenapa waktu itu pola-pola tertutup itu ditinggalkan ke baru kan terbuka, ditinggalkan. Itu karena memang di undang-undang dasar kita menjelaskan bahwa kedaulatan rakyat itu memang partisipasi publik hal yang paling penting. Nah, sebenarnya fakta-fakta itu kan memang menunjukkan bahwa ada yang salah dengan cara kita menghormati hukum negara kita. Maka kalau itu salah, ya menjadi menjadi wajar kalau kita melihat sekarang agenda kita untuk mendorong negara kesejahteraan itu semakin jauh, semakin jauh. Kita melihat kita seperti berputar-putar tapi cenderung mundur. Nah, Anda bisa bayangkan kalau itu yang dihasilkan oleh program yang namanya pemilu yang sudah kita biayai tadi itu. 2024 pemilu kita tuh 110 triliun loh. Kalau nanti menghasilkan partai politik, orang-orang politisi yang selalu mengajak kita berputar-putar tapi cenderung mundur, itu namanya apa? Kira-kira dalam satu konstruksi besar namanya berbangsa dan bernegara, Bung. Nah, ini kan semakin hari sebenarnya semakin mengkhawatirkan. Ya. Tetapi itu tadi kita cenderung selalu berhalusinasi mengatakan politik itu kan dinamis. Ya, politik itu kan seni bagaimana kita saling menghormati cara berpikir. Saya kira enggak. Kita sedang berjudi sebenarnya itu. Dengan apa? Dengan tujuan akhir yang diamanatkan dalam konstitusi yaitu kesejahteraan rakyat.
Oke. Bung, kita sedang Oke. berjudi ini. Ya. Artinya narasinya kan masih sama, narasi tentang bagaimana ketika mereka tampil itu tujuan akhirnya adalah kesehatan rakyat, tapi parameter untuk melihat itu kan yang belum kita lihat. Ya. Nah, misalnya dalam konteks tadi pelayanan publik dan kesehatan rakyat. Nah, ini mungkin Bang Arhad bisa memberikan gambaran bagaimana mereka bisa membreakdown supaya ini bisa bisa dimintai pertanggungjawaban oleh publik. Mereka bisa memahami konteks pelayanan dasar supaya mensejahterakan masyarakat. Itu mungkin Bang Arhad bisa memberikan direct kepada kandidat-kandidat ini. Saya boleh mengulang lagi tadi ya. Ya. Itu sebenarnya tujuannya kita merubah proporsional tertutup itu menjadi terbuka itu. Ya. Agar publik tahu siapa wakil rakyat yang sudah dipilih. Ya. Publik juga bisa melakukan audit kebijakan mereka, apakah memang wakil rakyat atau kepala daerahnya yang mereka sudah pilih itu betul-betul melaksanakan nggak amanah yang sudah dititipkan kepada mereka. Idealnya sebenarnya kan kemudian punishment itu dijatuhkan juga oleh publik kepada mereka yang tidak amanah itu, kira-kira begitu, untuk tidak dipilih lagi berikutnya ya. Tapi memang harus diakui kekuatan oligarki partai politik ini kan seringkali membius publik ya. Membius publik. Praktek-praktek money politik itu kan membuat segala hal itu menjadi subjektif ya. Publik tiba-tiba menjadi sangat subjektif melihat berbagai hal itu. Berkali-kali ditipu juga masih mau. Ya. Satu. Kedua, kalau kita mau lihat bagaimana partai politik untuk merekrut sumber daya manusia mereka. Kira-kira kan begitu, sumber daya manusia mereka. Dengan proporsional terbuka saja masih seperti itu. Ya. Publik masih sulit mengaudit. Kalau pertanyaannya tadi bagaimana publik bisa mengaudit mereka kan? Ya. Yang nampak dan bisa dihitung itu sebenarnya hal-hal nyata yang sifat misalnya fundamental anggaran keuangan. Kita bisa men-tracking itu. Yang saya sebutkan tadi, biaya kesehatan seperti apa, biaya pendidikan seperti apa misalnya, lalu seperti apa dampaknya di masyarakat. Itu memang bisa kita tracking. Tapi ketika hasil tracking itu kita konfirmasi kepada komitmen publik sejauh apa dia akan menghukum para wakil rakyatnya, itu memang yang belum bisa kita harapkan banyak sampai saat ini. Ya, memang harus bahu-membahu memang semua pihak. Idenya kan seperti itu sebenarnya. Tapi apa boleh buat ya? Politik kita sekarang ini lebih banyak membius ya. Orang seperti makanya ketika Orde Baru mereka sebut ini dengan satu istilah pesta ya. Karena memang lebih di ininya hal yang bersenang-senangnya. Kata pesta rakyat itu harus sampai sekarang masih ada sebenarnya dalam benak publik itu. Mereka tidak melihat bahwa ini sebenarnya sebuah konsentrasi yang menjadi pertaruhan masa depan mereka. Ya, ya. Akhirnya juga kalau kembali ke tadi, publik tidak bisa melihat mana yang substansi, gitu ya. Mungkin akhirnya publik juga hanya melihat ada prosedural saja di agenda politik ini. Iya, karena memang yang lebih menonjol itu hal-hal yang sifatnya prosedural. Prosedural. Publik kita belum terbiasa untuk mempertanyakan amanah yang sudah dia titipkan itu. Ya. Belum terbiasa kita. Ada itu Bang, cuman kadang-kadang itu terjadi kalau tim ses yang tidak kebagian kue misalnya itu. Iya, tapi itu kan biasanya nggak objektif. Lebih banyak hal yang sifatnya subjektif dan biasanya sementara saja. Ya. Sementara saja. Dan itu kasuistis. Tetapi kalau hal yang lebih, saya begini, saya pernah, apakah sistem ini bisa dibangun? Pertanyaan begitu. Ya, betul. Bisa. Saya pernah melihatnya sendiri ketika saya diberikan kesempatan untuk melihat bagaimana cara-cara berpraktek anggota DPR di Amerika. Saya waktu itu tertarik dengan siapa sih Obama ini, Presiden Obama itu. Ya, waktu itu Obama masih menjadi Presiden Amerika, baru terpilih. Kemudian saya berkesempatan
diberikan kesempatan untuk melihat langsung. Saya minta, boleh nggak saya ke Chicago, ke House of Representatives di Chicago, rumah DPR, katakanlah DPRD-nya Chicago, tempat Obama waktu itu ada di situ. Ya. Ternyata mereka DPRD di sana itu punya buku raport, Bung, raport yang berisi report tentang kinerja setiap anggota DPR. Di situ kita bisa melihat Obama itu setiap rapat itu hadir berapa kali. Oh, terrecord semua. Terrecord semua. Idenya apa saja. Peraturan-peraturan daerah di situ yang ikut dilahirkan oleh Obama itu apa saja. Track record Obama itu dalam kinerja prosesnya selama menjadi anggota DPR itu apa saja. Dari itulah publik bisa menjadi guiding bagi publik, petunjuk bagi publik, buku pintar bagi publik untuk memilih Iya. wakil rakyatnya yang bekerja, sekaligus juga dia bisa melihat wakil rakyatnya yang tidak mau, yang tidak bekerja apa-apa. Maka parameternya jelas. Maka di periode berikutnya yang nggak bekerja nggak dihukum. Tetapi yang prestasinya moncer kayak Obama itu didukung terus, bukan saja menjadi anggota level DPR, parlemen, di level parlemen, tetapi juga dia kemudian didorong dalam prestasi yang lebih besar, yaitu calon presiden Amerika Serikat. Dan terpilih ya. Saya pernah menawarkan ini, Bung, kepada salah satu pimpinan DPR di NTB ini. Awalnya dia bilang oke, tapi kemudian dia menghilang. Meskipun saya yakin dia nggak akan berani, karena itu tadi. Ya, takut ditagih lagi. Cara berpikir kita itu masih prosedural. Ya. Belum mendekati hal-hal sifatnya substantif. Okay. Ketika seorang anggota DPR atau kepala daerah ditanya, Anda sudah di debat saja, Anda sudah melakukan apa? Coba kita tanya. Coba kita belajarin, kita turun, kita hitung secara kritis. Saya yakin sekali nggak akan ada yang berani. Apalagi kita membuat satu sistem yang berikut itu. Nah, itu yang harus dilakukan. Kalau tadi pertanyaan Bung Haris mengatakan, bagaimana alat ukurnya kepada hal substantif? Betul. Ya, harus dibuat satu mekanisme, harus dibuat satu sistem untuk mengukur, dan semua pihak harus terlibat di situ. Agar kita nggak boleh lagi ditipu, dibohongin, setiap 5 tahun datang lagi dengan muka manis, begitu terpilih hilang. Begitu tahunnya itu datang lagi, jelang konsultasi muncul lagi. Iya. Ya. Terakhir nih Bang Kadar, akhirnya kita mau bicara tentang soal edukasi ini. Edukasi. Mana yang duluan ini? Apakah di proses orang-orang yang terlibat dalam melahirkan kandidat, berarti ada partai, ada dan piranti-pirantinya, atau publik duluan yang harus kita sadarkan? Karena terlanjur tadi publik sudah terbrainstorming dengan politik uang dan lain sebagainya, politik yang prosedural. Mana yang duluan ini Bang? Saya percaya bahwa ide-ide itu harus didorong secara simultan. Secara simultan. Kenapa begini? Saya kira publik tidak akan bisa melakukan apa-apa kalau ruang politiknya itu nggak diciptakan, nggak dibuka. Sementara yang menciptakan ruang politik itu kan kebijakan, aturan. Kebijakan dan aturan itu siapa yang buat? Kekuasaan. Ada kekuasaan ya. Ada presiden, ada legislatif. Kira-kira begitu. Maka sekarang ini yang saya lihat itu adalah memang sebenarnya masih ada unsur-unsur ketidaksaling percayaan. Underestimate ya. Wakil rakyat dan rakyat ini kan mesranya itu hanya ketika masa konsultasi. Ketika itu mereka sebenarnya berpisah lagi. Sehingga memang harus dibuat satu mekanisme, satu sistem yang memang simultan. Itu harus dilakukan secara terbuka. Misalnya partai politik itu mau nggak melakukan rekrutmen itu juga secara terbuka. Oke, maka melibatkan publik ya. Ide-ide mekanisme pemilu yang tertutup itu memang ide yang saya kira mundur jauh ke belakang, yang bisa membunuh hak rakyat untuk terlibat sejak awal. Harus sejak awal, Bung, terlibat di dalam prestasi politik ini. Baik, pemirsa NTB 1 sangat menarik, berbobot, dan kalau bahasa kekinian itu daging semua penjelasan dari Bang Adar, dan kita berharap banyak dari Bang Adar Hakim lewat lembaganya itu akan lahir ide-ide atau konsep-konsep bagaimana mengaudit kinerja pemimpin yang sudah terpilih. Apalagi ini momentumnya adalah agenda politik di NTB dan secara nasional. Kita berharap banyak dari Policy Plus untuk bisa membimbing masyarakat untuk
untuk bisa membentuk parameter untuk mengaudit kebijakan-kebijakan yang sudah apakah sudah pro rakyat atau tidak. Sehingga itu akan menjadi tolak ukur apakah kita akan memilih orang ini, apa kita cukupkan sampai di situ saja. Terima kasih Mirsa TV1 atas perhatiannya. Nantikan episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.